Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat, Allahu Akbar. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 5, sub tema 2 tentang perubahan cuaca. Anak-anakku semuanya, kita akan menggali pokok informasi dari teks tentang perubahan cuaca. Setiap teks memiliki pokok-pokok informasi. Pokok-pokok informasi tersebut terdapat di setiap paragraf yang menyusun sebuah teks. Untuk memperoleh pokok-pokok informasi sebuah teks, kita dapat membacanya secara cermat. Dengan membaca cermat, kita akan lebih mudah memahami isi teks secara menyeluruh melalui pertanyaan yang diberikan. Sebelum kita mencari pokok-pokok informasi, mari kita baca baik-baik contoh ini. Kita dapat mengetahui informasi tentang perkiraan cuaca atau kemungkinan cuaca melalui Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. BMKG biasanya menyediakan informasi perkiraan cuaca atau perubahan cuaca yang akan terjadi pada hari itu di setiap daerah. Dengan mengetahui perkiraan cuaca atau kemungkinan cuaca, kita dapat mempersiapkan diri agar kegiatan kita dapat berjalan dengan baik. Informasi yang diperoleh dari paragraf tersebut adalah BMKG biasanya menyediakan informasi perkiraan cuaca atau perubahan cuaca yang akan terjadi pada hari itu di setiap daerah. Menggali informasi dari teks percakapan tentang perubahan cuaca. Informasi tentang perubahan cuaca dapat kita peroleh dari teks tulis. Kita dapat memperoleh informasi tentang perubahan cuaca dari teks percakapan. Perhatikan contoh percakapan berikut. Jonas, kemarin hujan deras sekali. Sekarang cuaca berawan. Apakah hari ini akan turun hujan? Ayah, hari ini bisa turun hujan. Meskipun cuaca berawan, mungkin malam nanti akan turun hujan. Jonas, berarti cuaca bisa berubah-ubah setiap waktu ya, Ayah? Ayah, benar. Jonas, cuaca dapat berubah setiap waktu. Kemarin sepanjang hari hujan, tetapi hari ini berawan. Bisa saja nanti malam turun hujan. Jonas, sekarang aku paham. Perubahan cuaca dapat terjadi pada hari yang berbeda, tetapi juga dapat terjadi pada hari yang sama. Informasi yang dapat diperoleh dari teks percakapan tersebut adalah perubahan cuaca dapat terjadi pada hari yang berbeda, tapi juga dapat terjadi pada hari yang sama. Menemukan makna kata-kata yang terdapat pada teks tentang perubahan cuaca. Kata-kata terdapat pada teks tentang perubahan cuaca perlu kita pahami maknanya. Pemahaman tentang makna kata akan memperjelas informasi yang kita peroleh. Misalnya, informasi tentang perubahan cuaca dapat kita ketahui karena kita memahami makna kata cuaca. Perhatikan contoh teks bacaan. Perubahan cuaca sering kali sulit ditentukan. Oleh karena itu, kita perlu mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi perubahan cuaca. Misalnya, ketika kita akan pergi, kita melihat di luar cuaca mendung. Kita perlu mempersiapkan payung atau jas hujan. Payung atau jas hujan melindungi diri kita dari hujan. Kita akan mencari makna atau arti kata dari kata yang digaris bawah di atas. Payung, cuaca, payung, cuaca mendung, hujan. Kata cuaca mempunyai makna keadaan udara pada suatu tempat dan waktu tertentu. Kata cuaca mendung mempunyai makna keadaan langit yang agak gelap, tidak ada sinar matahari. Kata payung mempunyai makna alat pelindung badan supaya tidak terkena panas matahari atau hujan. Kata hujan mempunyai makna titik-titik air yang terjatuh dari udara karena proses pendinginan. Kalian dapat melihatnya di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau Google. Menemukan informasi dari teks lisan tentang perubahan cuaca. Kita dapat berlatih menemukan informasi dari teks lisan dengan cara mendengarkan teks yang dibacakan guru atau temanmu.
Pada saat guru atau temanmu membaca teks tentang perubahan cuaca, catatlah pokok-pokok informasi yang terdapat pada teks tersebut. Meringkas informasi dari teks tentang perubahan cuaca. Kita dapat menemukan berbagai informasi dari sebuah teks. Kita pun dapat menuliskan kembali informasi-informasi yang terdapat dalam teks tersebut. Untuk menyingkat isi teks, kita dapat meringkasnya. Meskipun singkat, ringkasan tetap tersusun oleh kalimat efektif. Ingat kembali hal yang perlu diperhatikan saat membuat kalimat efektif. Demikian penjelasan dari Ustadz Ustadzah. Terima kasih, semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.